Dari bayi. Pak, itu napasnya nggak ada 2 jam baru bayi. Hidupnya juga itu diginiin, dokter itu bilang 2 pakai selang, baru ada suara gih. Jadi ciri-ciri seseorang yang terpapar oleh timbal itu akan mengalami berbagai penyakit. Kita bisa melihat sendiri tanah ataupun pasir-pasir di bawah ini berwarna sangat hitam. Oh ini, kalau ini sih mending bisa jalan, kalau sana udah 6 tahun belum bisa apa-apa. Itu 6 tahun. Itu si Yanti. Yanti malah tidur doang. Sekitar 10 km dari sejuknya Gunung Salak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, lahir balita bernama Farhan. Nah. 1 bulan yang lalu, Farhan baru bisa berjalan di usianya yang menginjak 5 tahun. Turun dari Bandung juga udah lapor. Tetap udah pulang dari Bandung mah. Lambatnya tumbuh kembang Farhan ditengarai akibat emisi dari pembakaran aki yang selama puluhan tahun pernah beroperasi di desanya Cinangka. Waktu umur 7 bulan sih gemuk, normal. Tapi pas kesini badannya gitu-gitu aja. Makan sih bisa, makan banyak. Bisa, cuman nggak bisa sendiri. Dari bayi. Iya. Pak, itu napasnya nggak ada 2 jam baru bayi. Hidupnya juga itu diginiin, dokter itu bilang 2 pakai selang, baru ada suara gih. Nah, hidup. Di kampung ini yang kondisinya seperti Farhan ada 2 ya. Ada di situ. Ada 2 malah sana di atas. Ada 3, ini 1 perempuan. Itu perempuan apa? Oh ini, kalau ini sih mending bisa jalan, kalau sana udah 6 tahun belum bisa apa-apa. 6 tahun. Itu si Yanti. Yanti malah tidur doang. Gitu doang. Kita kan yang ngerti kalau gitu doang. Nah, itu dampaknya mau kemana-mana. Itu doang saya segitu dampaknya. Sebab waktu dampak aki, setelah aki sudah berhenti nggak lama, banyak yang lahir seperti gini. Malu. Karena udah 5 tahun dulu mah, aduh. Saya bilang ini ya, waktu ngesot terus, Insya Allah masa terus bisa begini. Berarti baru 6 bulan terakhir Pak bisa jalan? Kapan mau jalan? Begitu saya dari jualan pulang dari sekolahan, dia duduk di gelondongin ke bola, dia bangun lari terus. Alhamdulillah. Jadi girang sedih itu ya. Iya. Girangnya itu bisa jalan, sedih Masya Allah, Alhamdulillah bisa jalan. Iya. Itu terharu ya Pak? Iya, terharu. Udah berapa tahun itu nggak bisa berdiri. 2 km dari rumah Farhan, rumah Suparjo pernah menjadi lokasi peleburan aki terbesar di desa Cinangka. Meski sudah tidak beroperasi, dapat terlihat limbah pembakaran aki begitu merusak air dan tanah di sekitarnya. Di rumah ini dulunya merupakan salah satu sentra peleburan aki terbesar di desa Cinangka Tengah di Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Kita bisa melihat sendiri tanah ataupun pasir-pasir di bawah ini berwarna sangat hitam. Ini membuktikan bahwa timbal-timbal atau polusi sudah mencemari tanah-tanah di sekitar desa ini, khususnya di rumah ini. Peleburan aki bekas di rumah Suparjo sudah berhenti. Tapi di sudut lain desa Cinangka, peleburan masih terjadi. Kami bahkan memergoki truk pembawa aki bekas masuk ke salah satu rumah di desa Cinangka. Semakin saya mendekati lokasi pembakaran, aromanya semakin menyengat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Berbeda dengan aroma sampah, aroma bakaran aki jauh lebih menyengat dan jauh lebih menusuk. Dan di sini kita lihat tumpukan-tumpukan bekas bakaran aki yang mereka sebut dengan keraha. Pencemaran berawal ketika aktivitas pembakaran aki bekas dimulai. Aki dilebur menggunakan bara panas. Sebagian timbal terbang bersama asap pembakaran dan jatuh ke perkampungan dan perkebunan. Sedangkan air limbah aki mencemari sungai dan air tanah. Warga, termasuk ibu hamil, terpapar polusi.
janin yang mengandalkan nutrisi dari ibu paling rentan menyerap timbal. Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB meneliti kelainan fisik penduduk Cinangka dengan industri peleburan aki bekas sejak 15 tahun terakhir. Penelitian yang mereka lakukan menemukan kandungan timbal yang tinggi pada sampel darah penduduk Cinangka. Kami sudah mengamati sejak tahun 2001, apakah itu di Cinangka, kemudian di Tegal, kemudian juga di Tangerang. Nah, yang kami amati di setiap peleburan pasti di sekitarnya itu ada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit yang diindikasikan karena terpapar oleh timbal tadi. Nah, kemudian dari temuan kami misalnya ada Down syndrome, ada yang autis, ada yang tremor, ada yang wrist drop, foot drop, sampai dengan kematian dini pun setelah kita cek ya, kita cocokkan dengan berbagai referensi, dan itu betul. Jadi ciri-ciri seseorang yang terpapar oleh timbal itu akan mengalami berbagai penyakit ini gitu ya. Jumlah tempat peleburan aki di Cinangka perlahan berkurang. Namun para pelebur aki justru semakin banyak di Pasar Kemis, Tangerang. Di sini, sebagian warga masih aktif melebur aki. Bertonton aki bekas dibakar setiap hari. Cuma kerahama kayak begitu, agak jelek. Pak Luratan itu. Ya iya, Luratan itu. Dulu dia yang megang, sekarang katanya yang ngurusin si Dede namanya. Iya Dede. Tahu nggak Dede? Tahu ya, tinggi orangnya. Ya. Dulu dia mata, sekarang Dede. Nah itu dikirimnya ke Tanam Jaya itu, Cikarang. Itu Slack. Nah, ya pastilah soalnya nggak pernah dia ambil, pasti ke sono lah. Nggak pernah ngambil di sini mas soalnya. Tahu kan? cuman yang gini-gini doang dioper dari Ini doang yang begini. plastiknya aja. Ya, paling seplatur. Iya, Seplatur sama ini doang. Ini juga kalau mau datang ke rumah misalnya. Paling satu kali lagi ya. Jadi Iya katanya, kadang-kadang enggak, ngomong doang. Tak kurang dari 300.000 ton aki bekas dibuang orang Indonesia setiap tahunnya. Aki ini termasuk ke dalam kategori limbah B3 yang berbahaya. 2/3 dari aki bekas berakhir di tempat pengolahan aki bekas ilegal. Aki bekas tersebut diperoleh pengepul dari pemulung dan montir bengkel. Di negara maju, aki bekas dikembalikan ke bengkel resmi atau ditarik produsen aki. Aki bekas yang terkumpul kemudian diserahkan ke perusahaan daur ulang resmi yang diawasi pemerintah. Indonesia menghasilkan setidaknya 300.000 ton aki bekas setiap tahun. Sebagian besar dari aki bekas ini diolah di tempat peleburan aki skala kecil. Jumlah tempat peleburan ini menyebar di Bogor, Tangerang, Tegal, Surabaya, Medan, dan Makassar. Ratusan juta ton aki yang dilebur di daerah-daerah tersebut berpotensi memperburuk kesehatan masyarakat, seperti yang terjadi di Cinangka.